Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tiada terhitung jumlahnya, khususnya nikmat iman, Islam, dan kesehatan, serta telah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dengan penuh keseimbangan, keteraturan, dan keindahan sebagai tanda kebesaran dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita sudah masuk puasa hari ke-12. Semoga kita diberi kesehatan sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang komitmen perempuan berkemajuan dalam pelestarian lingkungan. Sebagai perempuan berkemajuan, kita tidak hanya dituntut menjadi perempuan yang solihah secara pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu bentuk nyata dari perempuan berkemajuan itu adalah memiliki komitmen dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Toharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut menyatakan jika manusia melakukan kerusakan alam di bumi, akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Ayat ini juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang kita lihat hari ini seperti banjir, udara tercemar, kemudian sampah di mana-mana, itu bukan semata-mata kehendak Allah, tetapi akibat dari perilaku manusia yang lalai terhadap amanahnya. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentunya kita sebagai seorang ibu memiliki peran yang sangat besar. Rumah tangga itu adalah tempat pertama pembentukan karakter, dan ibu itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Apa yang kita biasakan di rumah, itulah yang akan tertanam dalam diri anak-anak kita. Komitmen perempuan berkemajuan dalam pelestarian lingkungan itu dapat kita mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengolah sampah rumah tangga dengan baik. Ibu-ibu sekalian, kebiasaan kecil di rumah memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah antara yang organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Plastik itu
lama sekali terurainya. Jadi supaya tidak sampah plastiknya itu menumpuk, apabila kita belanja ke pasar atau ke toko, kita bawa tas belanja sendiri. Nah itu dengan seperti itu kita bisa mengurangi sampah plastik. Nah, kemudian yang kedua, menghemat air dan listrik. Nah, air dan listrik itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Nah, serta kita jaga penggunaannya. Gunakan air secukupnya. Pastikan keran itu tertutup apabila tidak digunakan. Serta biasakan mematikan lampu dan alat elektronik ketika tidak diperlukan. Sikap hemat ini itu bukan semata-mata mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab dan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah amanahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Mungkin ibu-ibu ini kan suka sekali menanam maupun merawat tanaman. Misalkan kita menanam tanaman obat keluarga, kemudian tanaman sayuran maupun menanam bunga. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian nyata terhadap lingkungan. Selain dapat menjaga keseimbangan alam dan memperindah lingkungan, kegiatan itu tadi juga memberikan manfaat langsung bagi kesehatan dan kebutuhan keluarga. Misalkan sakit, kita sudah punya tanaman obat, kita tinggal ambil. Kemudian kita mau masak, tinggal ambil sayuran yang sudah kita tanam. Nah, menanam dan merawat tanaman itu juga dapat menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk mencintai alam sejak dini. Kemudian yang keempat, mendidik anak agar cinta lingkungan. Nah, ibu itu tadi kan sudah disampaikan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, tanamkan sejak dini kebiasaan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghargai alam sebagai ciptaan Allah. Keteladanan ibu ini dalam menjaga lingkungan akan lebih mudah ditiru oleh anak-anak dibandingkan sekedar nasihat lisan, karena mamanya atau ibunya sudah menjaga lingkungan, otomatis secara tidak langsung anaknya bisa meniru kebiasaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir mungkin bisa aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah lingkungan melalui pengajian, pertemuan dan berbagai kegiatan Aisyah. Nah, kita dapat mengajak semua untuk peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Gerakan bersama seperti kerja bakti, ada bank sampah, atau setiap ada kegiatan kita bawa tumbler, sehingga meminimalisir sampah plastik. Kemudian selain kegiatan-kegiatan itu tadi seperti kerja bakti, bank sampah, atau edukasi lingkungan itu akan menjadi sarana dakwah yang nyata dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ibu-ibu yang berbahagia, menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ibadah dan amal soleh. Setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan niat karena Allah akan bernilai pahala dan menjadi investasi kebaikan bagi masa depan anak cucu kita. Mari kita perkuat komitmen sebagai perempuan berkemajuan yang peduli, bertanggung jawab, dan berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing langkah kita untuk bisa senantiasa menjaga lingkungan agar supaya dapat bermanfaat ke depannya gitu. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.